tentang kafani jenazah. Anggota kelompok kita ada Alif Zehan Fariza, Destino Ihsan Rabbani, Dastin Arvin Gaizani, Muhammad Guntur Priyono, Muhammad Ramdhani, dan Muhammad Rai Rafid. Pengertian dan penjelasan. Mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Mengkafani jenazah merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih, yaitu menggunakan kain kafan. Dalam prosesnya terdapat beberapa perbedaan ketentuan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Dengan begitu proses laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis tambah kerudung, baju, dan kain. Di sini ada tata cara mengkafani jenazah untuk laki-laki, yaitu yang pertama bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang selanjutnya ada selimutkan kain kafan setelah sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar. Yang selanjutnya ada ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lalu jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh bagian badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. 1. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. 2. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. 3. Lembar 3 sebagai baju kurung. 4. Lembar 4 menutupi pinggang hingga kaki. 5. Lembar 5 menutupi pinggul dan paha. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayat, lalu diletakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju kurung dan kerudung. 3. Sediakan 3 atau 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. 5. Angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. 6. Letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian di tempat anggota manfaat atau tubuh lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. 7. Selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala.
Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. 8. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah. Lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Ada juga tata cara mengkafani jenazah pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, tata cara mengkafani jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. 1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dururoh syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. 2. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dari mencegah penyebaran virus. 3. Setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan cara dimiringkan ke kanan. Dengan demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. 4. Jika setelah proses pengkafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Ada lagi keterangan tambahan terkait proses mengkafani jenazah. 1. Jenazah pasien COVID-19 dapat ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. 2. Jenazah yang sudah dibungkus tidak diperkenankan dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan petugas. 3. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. 4. Petugas medis mesti sering mencuci tangan serta mandi dengan sabun khusus setelah menangani jenazah. Baik, di sini ada hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Yang ketiga, ada jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya tiga lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan yaitu 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Silakan dilanjut slide-nya. Jadi berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kafani jenazah. Yang pertama itu adalah kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Cara halal yaitu seperti dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, dan diambil dari Baitul Mal. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, putih, dan sederhana. Sederhana dalam tidak terlalu mahal dan murah. Dan ketiga, mengoles kafan dengan minyak wangi harus sebanyak 3 kali. Dan ini ada hadis riwayat At-Tirmizi nomor 994, yaitu pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena ia adalah sebaik-baiknya pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayatmu dengannya. Dan ini untuk persiapkan kafan untuk bagian anggota tertentu. Jadi sebagai berikut, untuk bagian manfaat, persiapkan untuk kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Untuk anggota sujud, untuk dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Dan untuk persendian, ketiak, belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 3 dari 1147. Tadi materinya sangat menarik dan juga membahas tentang cara mengkafani di pandemi COVID ini. Semoga materinya dapat berguna bagi kita. Selanjutnya mungkin kelompok 1 dari 1148 bisa mulai presentasi.
Oh ya, untuk Izin teman-teman yang ini. punya pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu, nanti di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Ini udah terlihat belum ya? Sudah. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 8, ingin mempresentasikan tentang umur dan kematian. Berikut adalah anggota kami, ada Disha Zahra Aulia, Eisyanda Rizky Zuardi, Muhammad Zafar Maulana, Naswa Debi Radianti, dan Rosa Maulidina Salsabila. Yang pertama ada pengertian umur dan kematian. Umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Dan kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai ajal, tawafa, atau istifa. Menurut Al-Quran, kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad atau fisik. Perbedaan dalam menghadapi kematian. Orang yang soleh melakukan persiapan yang matang, memiliki bekal yang banyak, sejak jauh-jauh hari meniti waktunya dengan memperbanyak amal soleh, sekaligus menghindari dosa dan kemaksiatan. Dan orang yang soleh mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Sedangkan orang yang berperilaku buruk, mereka semakin menghindari kematian, ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, padahal harus menjadi kesadaran bersama bahwa semakin bertambah umur, itu artinya semakin dekat dengan kematian. Harus disadari bahwa semakin bertambah umur, maka kematian semakin dekat. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Hal ini seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kenapa ada kematian dan kehidupan? Keduanya siklus hidup yang harus dilalui manusia. Hidup berarti pilihan, tergantung manusia. Namun dari jalan kebenaran atau keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikannya segalanya. Saat manusia berada di dunia, diberinya panca indera, akal, kalbu, atau hati nurani, diturunkan para nabi dan rasul agar diteladani dan diantaranya dibarengi dengan wahyu. Apalagi adanya hidup dan mati itu sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang paling baik amalnya? Perhatikan Quran surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hidup adalah pilihan kita untuk menjalaninya seperti apa. Rasulullah juga mengingatkan bahwa dunia hanya sementara dan wasiatnya kepada Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Hal-hal yang dilakukan saat kondisi kritis menjelang kematian, setiap orang mengalami sakaratul maut, yaitu keadaan di mana ruh perlahan berpisah dari jasad, atau bisa kita sebut dengan proses kematian. Beberapa hal yang harus dilakukan saat kondisi kritis ini yaitu mentalkinkan, menuntun bacaan tauhid. Jika sudah kritis, cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Tindakan saat kematian sudah terjadi, segera memejamkan mata jenazah, melunturkan persendiannya agar tak kaku dan keras, menanggalkan pakaian dan perhiasan, dan diganti dengan pakaian yang menutup dan melindungi seluruh tubuhnya, membentulkan letak anggota tubuh dan memujurkannya ke arah kiblat, menyegerakannya proses pengurusan jenazah, membayarkannya utang-utangnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 1-11-58 atas pemaparan materinya. Kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 dari 11-57, yaitu tentang materi takziah. Untuk kelompok 6 dari 11-57, silahkan mulai presentasi. Kelompok 6. Udah kelihatan belum ya? Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Mala dan teman-teman. Kami dari kelas 11-57 kelompok 6 akan mempresentasikan materi takziah. Kelompok kami terdiri dari Andika, Farhan, saya sendiri Jelita, Tiwi, dan Talita. Untuk subtopik yang akan kita bahas ada pengertian, hukum, tujuan, waktu, adab, hikmah, dan juga takziah di masa pandemi. Kemudian yang pertama adalah mengenai pengertian dari takziah secara bahasa dan istilah. Dan pengertian takziah secara bahasa adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab azza yu'azzi takziah yang berarti menghibur dan menyabarkan.
Dan kemudian secara istilah, takziah berarti menghibur dan menyabarkan keluarga mayit bahwa mereka akan mendapatkan pahala atas kesabarannya, serta mengajaknya agar ridho dan kemudian mendoakan mayit agar mayit mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenai hukum takziah. Menurut para ulama, hukum bertakziah adalah sunnah bagi semua orang, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil, dan orang dewasa. Takziah juga sangat dianjurkan oleh ulama untuk dilakukan. Anjuran ini berdasar pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1590. Yang artinya tidak ada seorang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat suatu musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Selain itu juga terdapat pendapat ulama mengenai hukum takziah ini. Yang pertama itu ada Abdul Aziz bin Bas yang berpendapat bahwa bertakziah tidak hanya disunahkan kepada keluarga yang ditinggal mati orang soleh, tapi juga kepada keluarga yang ditinggal oleh orang durhaka, seperti orang yang mati karena bunuh diri dan meminum minuman keras atau obat terlarang. Kemudian dalam pandangan ini kita boleh mendoakan orang yang durhaka yang telah meninggal agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi menjelaskan bahwa hukum takziah sendiri adalah sunnah. Dan takziah ini mencakup urusan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan juga termasuk ke dalam firman Allah yang yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ayat tersebut merupakan dalil yang paling kuat dalam urusan takziah. Tujuan bertakziah. Yang pertama, mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Yang kedua, menghibur dan membesarkan hati keluarga bagi si mayit. 3, mendorong keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati, dan menerima musibah kematian orang terdekatnya. Yang terakhir, mengurangi kesedihan dan meringankan musibah keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat ada waktu. Ada juga waktu pelaksanaan takziah. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan tentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ada adab bertakziah. Yang pertama, saat kita memasuki rumah atau kediaman almarhum atau almarhumah, kita harus mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu juga berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan mina. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Dasarnya adalah firman Allah SWT. Lalu yang kedua adalah menghindari hal-hal yang tabu. Hal-hal yang tabu ini maksudnya adalah memperhatikan detail hal-hal yang tidak pantas ditampilkan. Misalnya kita sedang memasuki rumah yang sedang berduka, kita tidak disarankan untuk berpenampilan yang mencolok, tak perlu memakai pakaian yang mewah atau yang meriah, ataupun memakai parfum yang terlalu menyengat. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan perasaan duka. Kehadiran kita di sana adalah untuk menunjukkan dukungan dan support, dan dianjurkan untuk mengucapkan rasa bela sungkawa secara tulus, disertai doa-doa kebaikan untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang keempat adalah tidak banyak bicara. Biasanya orang yang sedang berduka sebenarnya cenderung
ingin diam karena masih berduka, maka bicaralah seperlunya, tidak perlu berlebihan. Jika kita ingin menyampaikan rasa belasungkawa atau doa kepada keluarga dan almarhum, baru kita boleh bicara dengan secukupnya. Tidak perlu banyak bicara atau bertanya. Keluarga yang ditinggalkan mungkin juga sedang berusaha memulihkan diri dari perasaan sedih dan trauma ketika ditinggal keluarganya. Lalu yang kelima, tidak mengumbar senyum. Maksudnya adalah senyumlah seperlunya, tidak perlu berlebihan. Misalnya ketika bertatap muka dengan pelayat lainnya atau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hindari menunjukkan senyum yang terlalu lebar dan ceria, karena seharusnya kita tidak ditampakkan dalam suasana duka. Berikut hikmah dan dalil dalam bertakziah. Kematian yang dialami oleh setiap makhluk adalah takdir yang tak dapat dihindari maupun tunda. Oleh karena itu, menerima serta ikhlas dalam menjalani kehidupan ialah kunci meraih ketenangan dalam hidup. Terdapat beberapa keutamaan takziah yang belum banyak orang diketahui. Mungkin belum tahu, tapi dengan sendirinya tahu jika kegiatan tersebut sangat baik. Dan berikut dalil anjuran dalam bertakziah. Dalam kehidupan, yang namanya kematian tidak akan memandang siapa saja, mau itu orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan bayi yang belum lahir pun akan menghadapi yang namanya kematian dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai sesama umat Muslim, memberikan penghormatan terakhir serta turut belasungkawa atas musibah yang dihadapi oleh suatu anjuran yang patut menjadi kebiasaan dalam hidup bersosial. Dan berikut hadisnya. Di antara hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang anjuran bertakziah adalah hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertakziah pada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Kemudian mengenai pelaksanaan takziah di masa pandemi secara langsung dan secara virtual. Untuk pelaksanaan takziah di masa pandemi secara langsung harus menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan. Nah, untuk melaksanakan protokol ini, kemudian di tempat acara harus disediakan tempat cuci tangan dengan air bersih dan sabun serta hand sanitizer. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, untuk mewujudkan protokol ini, kemudian jumlah peserta takziah harus dibatasi sehingga nantinya posisi duduk peserta takziah ini dapat diatur sehingga jarak antara satu peserta dan peserta lainnya itu minimal 1 meter. Dan yang ketiga yaitu memakai masker. Dan untuk yang nomor 3 ini, seluruh peserta takziah ataupun panitianya juga harus menggunakan masker 2 lapis. Yang lapisan pertamanya adalah masker bedah, yang lapisan keduanya adalah masker kain. Kemudian yang kedua yaitu tidak makan dan minum. Mengapa sebaiknya tidak makan dan minum? Karena virus COVID-19 ini kemudian dapat menempel pada makanan atau minumannya atau juga bisa kemasannya, karena pada proses pembuatannya bisa jadi telah disentuh oleh tangan manusia yang bisa saja telah terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Kemudian yang ketiga, mempersingkat durasi takziah. Karena semakin lama acara berlangsung, maka potensi penyebaran COVID-19 pun meningkat. Karena kemungkinan untuk berinteraksi langsung seperti jabat tangan atau mengobrol pun meningkat. Dan kemudian yang keempat adalah lakukan disinfeksi ruangan pasca acara, yaitu untuk membersihkan permukaan seluruh kelengkapan acara seperti mic, karpet,
kursi, dan lain-lain. Kemudian membersihkan ventilasi buatan seperti AC dan membersihkan pegangan tangga, gagang pintu dan telepon, peralatan dapur dan makan, toilet, dan wastafel. Kemudian pelaksanaan takziah secara virtual. Nah, saat ini mayoritas umat muslim di Indonesia lebih memilih melaksanakan takziah secara virtual melalui video conference karena beberapa alasan, seperti kemudian dapat mengurangi risiko penularan COVID-19, yang kedua menghemat biaya dan waktu, yang ketiga memudahkan peserta takziah yang rumahnya jauh untuk menghadiri acara takziah. Namun untuk takziah virtual ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu adanya potensi acara tidak akan berlangsung jika terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan matinya koneksi internet. Yang kedua, kelancaran acara pun terganggu apabila koneksi internet buruk dan juga kualitas dan audio pun buruk. Dan yang ketiga, acara takziah virtual itu rentan untuk diretas atau diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Dan yang keempat yaitu cenderung kurangnya fokus peserta, karena peserta dapat mematikan video dan audionya selama acara agar aktivitasnya tidak dapat dilihat oleh peserta takziah yang lain, sehingga peserta dapat meninggalkan acara takziah virtual dan melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian untuk yang poin kedua yaitu susunan acara takziah virtual itu biasanya susunannya terdiri dari yasinan, yaitu pembacaan surat yasin, kemudian pembacaan doa yang bertujuan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah yang telah wafat dan keluarganya agar keluarganya diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi kepergian almarhum atau almarhumah. Kemudian ada takziah dan sambutan dari keluarga atau orang terdekat almarhum atau almarhumah yang isinya biasanya mengenai kenangan tentang almarhum atau almarhumah. Yang kemudian aplikasi video conference yang biasa digunakan oleh umat muslim di Indonesia untuk takziah virtual adalah Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, dan lain-lain. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan menayangkan cuplikan video takziah virtual. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Berikut susunan acaranya yang tadi baru kita dengar adalah yasinan via Zoom yang dilakukan oleh para peserta takziah. Lalu ada sambutan. Ada sambutan dari keluarga almarhum atau almarhumah, seperti laga tauziah secara langsung, tapi ini hanya karena ada kendala COVID, jadi lewat Zoom atau aplikasi video conference lainnya. Lalu juga tetap ada tauziah. Orang tua kita, almarhum dan almarhumah, Buya Haji Masrur Sahar dan Ibu Suharti Nadi, beserta dengan anak-anak, cucu, dan seluruh keluarga. Dan
besar. Lalu yang terakhir ada doa untuk almarhum atau almarhumah yang diikuti oleh seluruh peserta tauziah. وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبار ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 6 atas penjelasan materinya. Mungkin tadi penjelasan materi yang bersifat di masa pandemi dapat kita terapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 1147. Silakan untuk kelompok 5 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 1147. Di sini kami akan menjelaskan cara menguburkan jenazah secara Islamiah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Afifah Zafira Al-Taufik, Cika Maritza Elvana Anda, saya sendiri Nuraini Fajriyah, Veronica Suciana Madani, Finka Zali Kuburan, dan Mizara Zahwa Lubis. Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Tata cara mengubur jenazah secara Islamiah. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Lalu yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Lalu yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Lalu yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Lalu yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan Rasulullah. Selanjutnya, yang keenam, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga yang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya yang agak menyamping. Yang ketujuh, setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Lalu yang kedelapan, hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Lalu yang kesembilan, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Lalu yang ke-10, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa dan isinya, antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Lalu yang terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu polam yang harganya mahal. Prosesi penguburan pada masa pandemi, antara lain yang pertama, jenazah harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter.
penguburan beberapa jenazah di dalam satu liang kubur dibolehkan karena kondisi darurat. Bagi jenazah beragama Islam, penguburan dilakukan bersama dalam petinya. Lalu yang kedua, tanah kuburan dari jenazah pasien virus corona harus diurus dengan hati-hati. Jika ada jenazah lain yang ingin dikuburkan, sebaiknya dimakamkan di area terpisah. Lalu yang ketiga, setelah semua prosedur di jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat urut dalam penguburan jenazah. Doa selesai penguburan jenazah. Setelah mengubur dan sebelum meninggalkan tempat penguburan pelayat, mengambil tanah dan menaburkannya dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa. Doanya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'hu mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyado minad danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Hadis riwayat Muslim yang berarti, ya Allah, ampunilah dia, mayat, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai. Maafkan dia dan tempatkan dia di tempat yang mulia. Luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, dan berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya yang di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Lalu ada sunnah menguburkan. Yang pertama itu menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak atau jenazah non-muslim. Lalu yang keempat, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Yang kelima, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Ukuran dan panjang kuburan jenazah. Panjang kuburan jenazah lebarnya 0,8 meter dan panjangnya 1,8 meter. Ukuran makam di setiap tempat pemakaman umum atau TPU disesuaikan dengan luas lahan TPU dan juga ukuran jenazah. Ukuran panjang kuburan jenazah. Muhaimin mengatakan biasanya per petak makam berukuran 2,5 kali 1,5 meter persegi. Kini diringkas menjadi 1,2 dikali 2,2 meter persegi per lubang makam. Terdapat jarak sekitar 40 cm setiap sisanya saat memasukkan peti jenazah, ujar Muhaimin. Tiga waktu yang dilarang memakamkan jenazah. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu 1. Matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. 2. Matahari saat berada di tengah-tengah, atau saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. 3. Saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Larangan-larangan menguburkan jenazah. Jangan membuat bangunan di atas kubur. Jangan mengapuri dan mengulisi di atas kubur. Jangan menjadikan tempat salat di atas kubur.
Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Hukum wanita mengiringi jenazah hingga kuburan. Mayoritas ulama berpandangan bahwa wanita dimakrumkan keluar mengiringi jenazah. Demikian dinukil oleh Imam Nawawi dari pendapat mayoritas ulama dan mayoritas sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, dan Aisyah. Lihat Al-Majmu 5278. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keluarnya wanita untuk maksud tersebut dihukumi makruh tahrim. Mengenai dalil tentang masalah ini, An-Nu'man radhiyallahu anhu qalat nuhina anit tabayil janaiz walam yuzam alain. Dari Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami para wanita dilarang mengiringi jenazah, namun larangannya tidak terlalu keras bagi kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 1278 dan Muslim nomor 938. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud hadis di atas tidak ditegaskan jika hal tersebut terlarang keras sebagaimana dalam larangan-larangan lainnya. Seakan-akan Atiyah berkata, kami dilarang mengiringi jenazah dan bukan larangan haram, tetapi makruh. Al-Qurtubi menjelaskan secara tekstual, hadis Atiyah menunjukkan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan makruh tanzih. Demikian pendapat mayoritas ulama. Imam Malik berpendapat sebaliknya. Demikian pula pendapat ulama Madinah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, makna hadis adalah Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengiringi jenazah dan larangannya adalah makruh tanzih, bukan makruh yang menunjukkan keharaman. Mazhab kami Syafi'iyah berpendapat hal itu makruh dan bukanlah haram berdasarkan pemahaman dari hadis ini. Al-Qadiyah berkata bahwa mayoritas ulama melarang para wanita mengiringi jenazah, sedangkan ulama Madinah memperbolehkannya. Begitu pula dengan Imam Malik, namun beliau memakruhkan untuk para gadis. Syarh Muslim 146. Sekarang kami akan menampilkan sedikit cuplikan video. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat.
tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 5 atas penjelasan materinya. Mungkin bisa kita lanjut ke kelompok 2 dari 11 muka 8 dengan materi memandikan jenazah. Izin saya share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara memandikan jenazah. Di sini beranggota yang pertama ada Talami Zaulia, kedua Muhammad Razel, ketiga Najla Malihazati, keempat Raffi Krisna Putra, kelima Rika Rahmadani, dan terakhir Siti Finrah. Yang pertama ada pengertian. Memandikan jenazah bertujuan kemudian sholati dan dikuburkan. Jika jenazah tersebut merupakan seorang suami, maka apabila istri dan mahramnya masih ada, yang lebih berhak memandikan adalah istri. Kemudian jika jenazah tersebut adalah anak laki-laki yang masih kecil, perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Selanjutnya ada hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan pada setiap mukallaf yang berada di sekelilingnya. Sebentar ya. Selanjutnya ada niat memandikan untuk jenazah laki-laki, yaitu nawaitul ghusla li hadzal maiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala.
Kedua, untuk jenazah perempuan berbunyi seperti nawaitul ghusla li hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah. Selanjutnya ada alat-alat yang dipergunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada kapas, kedua sarung tangan untuk petugas yang memandikan, ketiga daun bidara, keempat sebuah spons penggosok, kelima air, keenam sampo, 7 kapur barus, 8 alat penggerus untuk menggerus dan menghaluskan kapur barus, 9 masker penutup hidung, 10 gunting, 11 spons plastik, dan yang terakhir minyak wangi-wangian. Selanjutnya ada tata cara memandikan. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Jenazah diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan. Yang kedua, jenazah diberi sarung supaya auratnya tertutup. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. 3. Air untuk memandikan jenazah disunahkan diberi daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun atau yang lain. Sebagian dari air ada yang dicampur dengan kapur barus untuk digunakan sebagai siraman terakhir. Yang terakhir, jenazah yang akan dimandikan dibersihkan terlebih dahulu dari najis yang melekat pada anggota badannya. Ini tata cara selanjutnya. Yang kelima tuh kotoran yang ada di dalam perut jenazah dikeluarkan dengan cara menekan perutnya secara hati-hati, kemudian disucikan dengan air. Nah, kotoran yang ada pada kuku jari tangan dan kaki termasuk kotoran yang ada di mulut atau gigi harus dibersihkan. Selanjutnya, menyiramkan air ke seluruh tubuh jenazah sampai merata dari kepala hingga ujung kaki, dan memandikan jenazah disunahkan 3 kali atau 5 kali. Basuhan terakhir dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Dan yang terakhir, dalam memandikan jenazah disunahkan mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ada beberapa syarat seseorang yang dapat memandikan seorang jenazah. Yang pertama-tama itu yang pasti harus beragama Islam, sudah balik, serta berakal atau sehat mental. Kedua, memiliki niatan yang baik untuk menjalankan ibadah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang terakhir, dapat amanah dan mampu menutupi segala aib sang jenazah. Selanjutnya ada syarat jenazah yang dimandikan. 1. Beragama Islam. 2. Ada bagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. 3. Jenazah tidak mati syahid. 4. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Adab-adab memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini merupakan bentuk penghormatan yang diberikan kepada jenazah yang meninggal. Karena itu ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah di tempat yang terlindungi. Yang kedua, memandikan jenazah oleh orang yang memenuhi syarat. Yang ketiga, memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Yang keempat, memandikan jenazah dengan lembut. Yang kelima, memandikan jenazah dengan membersihkan najis dan kotorannya. Yang keenam, merapikan jenazah setelah dimandikan. Yang ketujuh, menutup aib jenazah selama memandikan jenazah dan setelahnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak atas kelompok yang sudah presentasi. Mungkin karena waktunya tinggal sebentar lagi, tanya jawabnya bisa menanyakan ke masing-masing kelompok saja, karena sudah azan juga dan harus sholat zuhur. Bu Mala. Mungkin sampai di sini aja Zoom-nya. Bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa langsung tanya ke masing-masing kelompok saja ya.